Aku baru saja menemukan istriku. Aku gak tahu apa yang terjadi. CPR, aku butuh CPR. Ini benar-benar kacau. Rekaman audio 911 baru saja dirilis saat kami mengikuti perkembangan besar dalam misteri pembunuhan mengejutkan seorang ibu yang ditemukan tewas ditusuk di rumahnya di kawasan pinggiran kota di tengah hari. Ada darah di mana-mana. Beberapa minggu setelah pembunuhannya, belum ada tersangka, belum ada penangkapan. Dan sekarang kita mendengar rekaman panggilan 911 penuh emosi yang dilakukan suaminya setelah diduga menemukan jasadnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apa yang... Kami akan membahas panggilan 911 yang panik dan baru saja dirilis itu, sementara suaminya kini menjadi pusat spekulasi. Dan langkah yang kabarnya baru saja ia ambil, sementara pertanyaan seputar apa yang ia saksikan terus semakin ramai dibicarakan. Kami sedang membahas kasus ini yang dipresentasikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Bagaimana seseorang bisa ditikam sampai tewas, tampaknya di tengah hari di rumahnya sendiri, dan 5 minggu kemudian tidak ada penangkapan dan tidak ada jawaban. Tapi sekarang kita mendengar kekacauan dari panggilan 911 yang dilakukan sekitar pukul 4.30 sore pada tanggal 6 Juni dari sebuah rumah di New Jersey bagian utara. 911 akan melayani Anda. Silahkan sebutkan alamat dan keadaan daruratnya. Itu di New Jersey. Itu adalah suara Connor Hanlon. Dia adalah suami dari Brooke Hanlon. Pasangan ini tinggal di rumah ini di Chester Township, New Jersey, sebuah pinggiran kota New York City. Dan polisi lambat dalam merilis informasi tentang kasus ini dan apa yang terjadi pada Brooke saat mereka mencoba mencari tahu bagaimana dia dibunuh dan siapa yang membunuhnya. Sekarang saya akan membagikan apa yang dikatakan Connor, suaminya, kepada petugas operator dalam panggilan 911 itu sebentar lagi. Sekarang, sejauh yang telah kami pelajari tentang Brooke Hanlon dalam beberapa minggu terakhir, kami tahu bahwa dia bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang ibu muda. Dia dan Connor menyambut kelahiran bayi sekitar setahun yang lalu. Kutipan, Brooke adalah orang paling manis dan paling murni yang pernah saya kenal sepanjang hidup saya. Itulah yang dikatakan saudara perempuan Hanlon, Paige, kepada Fox News. Dia berkata, segala sesuatu yang saya tahu, saya pelajari darinya. Saya tidak pernah hidup tanpa dia. Dia mengajarkan saya segalanya. Dan Anda jadi bertanya-tanya, siapa yang akan bermasalah dengan seseorang yang tampak begitu dicintai dan tampak begitu penyayang? Sekarang penting untuk dicatat bahwa pekerjaan yang dilakukan Brooke itu bukan pekerjaan untuk orang lemah. Brooke bekerja sebagai psikoterapis. Jadi kami mencari tahu tentang itu. Dan menurut WebMD, itu adalah seseorang yang membantu orang mengelola masalah emosional, masalah kesehatan mental, atau hanya bagian-bagian sulit dalam hidup. Maksud saya, ini adalah pekerjaan yang berat jika Anda memikirkan interaksi yang harus Anda jalani sepanjang hari. Dan Anda pasti bertanya-tanya, seiring kasus ini terus berjalan, siapa saja orang yang dia temui di tempat kerja, dan apa yang sedang mereka alami? Kita tidak tahu. Di profil LinkedIn-nya, Brooke mengatakan bahwa dia adalah, kutip, individu yang sangat termotivasi, bertanggung jawab, dan penuh kasih yang memiliki lisensi LPC, yang berarti konselor profesional berlisensi di New Jersey. Pengalaman beragam di berbagai lingkungan, bekerja dengan anak-anak, remaja, dan keluarga yang membutuhkan konseling, bantuan terapi, sumber daya, dan dukungan lainnya. Sekarang mengenai kehidupan pribadinya, kita tahu bahwa dia dan suaminya, Connor, menikah pada tahun 2021. Mereka bertemu di Boston. Connor berasal dari sana, lalu mereka pindah ke New Jersey, tempat Brooke dibesarkan. Dan saat ini, belum jelas apa yang terjadi di rumah Hanlon pada hari ketika Brooke dibunuh. Dan juga belum jelas bagaimana suaminya menemukan dia. Apa saja keadaan di balik itu. Dan banyak dari apa yang kita pelajari dalam kasus ini berasal dari rekaman panggilan 911 yang baru saja dirilis. Ya Tuhan, saya butuh ambulan. Baik, Chester Township. Apakah itu benar? Chester Township. Ya Tuhan, ada banyak balapan di dalamnya. Saya tidak tahu. Jadi Anda mendengarkan panggilan itu dan Anda bisa mendengar suami Brooke berkata ada luka robek. Dokter forensik melakukan autopsi pada tubuhnya dan menemukan penyebab kematian adalah beberapa luka akibat benda tajam dan cara kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan. Kami sedang menuju ke sana. Tetap ditelepon dan coba dapatkan informasi lebih banyak, oke? Sialan. Tolong,
Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya butuh Anda di sini. Saya butuh Anda di sini sekarang juga, Pak. Dia berdarah dan dia tidak sadar. Apakah itu benar? Oke. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Jangan khawatir, Pak. Baiklah. Paramedis sudah dikirim. Tetap ditelepon ya. Iya. Apa? Jika ada defibrilator tersedia, kirim seseorang untuk mengambilnya sekarang dan beritahu saya saat Anda sudah mendapatkannya, Pak. Tidak, saya tidak punya. Saya tidak punya. Tidak tersedia. Baik. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apa. Tolong aktifkan speaker di ponsel Anda agar tangan Anda bebas untuk membantunya, Pak. Sudah di speaker. Saya bilang jangan digerakkan, bro. Tidak, tolong. Jangan digerakkan. Tunggu sebentar. Tidak. Baik, dengarkan baik-baik. Dan saya akan memberitahu Anda cara melakukan kompresi dada, Pak. Letakkan pangkal telapak tangan Anda di tulang dada, tepat di tengah dada, di antara kedua puting. Jadi luka sayat, itu salah satu lukanya. Maaf, apa tadi, Pak? Ada darah di mana-mana. Oke, bisakah Anda meletakkan pangkal telapak tangan Anda di tulang dada, tepat di tengah dada, di antara kedua puting, lalu letakkan tangan yang satunya di atasnya? Ya. Oke, baiklah. Tekan dada dengan kuat dan cepat, setidaknya 2 kali per detik dan sedalam 2 inci. Oke, biarkan dada terangkat sepenuhnya di antara setiap tekanan. Kita akan melakukan ini 600 kali, atau sampai bantuan datang dan bisa mengambil alih. Oke, hitung dengan suara keras supaya saya bisa menghitung bersamamu ya. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teruskan. Pak, Anda melakukannya dengan baik. Kita akan melakukan ini 600 kali. Atau sampai bantuan bisa mengambil alih, oke? 1, saya butuh Anda. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bantuan sedang dalam perjalanan, Pak. Teruskan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. Pak, coba tarik napas dalam-dalam, Pak. Coba tarik napas dalam-dalam, Pak. Saya tidak lebih dekat. Apakah? Apakah Anda masih melakukan kompresi dada, Pak? Tentu saja, iya. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. Lanjutkan, Pak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Mereka sedang menuju ke sana secepat mungkin, Pak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang, saat Anda mendengarkan panggilan ini, Anda bisa mendengar petugas operator memandu Connor dalam melakukan kompresi dada, dan Anda hanya mendengarnya berteriak. Anda mendengar kekacauan yang terjadi di rumah ini saat dia berusaha sepertinya untuk menyelamatkan istrinya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, tidak. 2, 3. 4. 1, 2. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Coba tarik napas dalam-dalam, Pak. 3, 4. 1, aku butuh 1. Tidak, bro. 1, tidak. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Dan Pak, tadi Anda bilang begitu, tapi Anda ada di bagian mana rumah itu? Di lantai 2. Lantai 2, oke. Oke. Teruskan. 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aku bisa. Kamu bisa. Brooke, ayo Dorby. Ayo. Teruskan. Pak, 1. 2, 2, 3, 4. Apa 5? di mana ada luka besar
Ada satu di payudaranya. Ada satu tepat di bawah payudaranya. Oke, teruskan saja Pak. 1, 2, 3, 4. Saya tidak. Oke. Teruskan Pak, petugas sudah datang. Teruskan saja sampai mereka mengambil alih. Aku butuh kamu, Irene. 1. 2, 3, 4. Terus saja. Mereka tepat di luar. Terus saja sampai mereka mengambil alih, oke? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anda melakukannya dengan sangat baik, Pak. 1, 2, 4. 1. Tidak. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anda bilang pintu depan terbuka. Baik, saya akan memberi kabar terbaru kepada petugas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Teruskan, Pak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2. 3. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teruskan, Pak. Ya, sini. Teruskan sampai mereka mengambil alih, Pak. Teruskan sampai mereka mengambil alih. Tidak. Apakah itu para petugas tanggap darurat? Ya. Oke, Anda bisa bicara dengan mereka. Pak, oke, saya sudah menemukannya. Aku butuh kamu. Anda mendengar suaminya di sana berkata, kutip, "Aku butuh kamu. Aku butuh kamu." Anda mendengar dia mengatakannya berulang kali kepada Brooke saat dia melakukan CPR. Di akhir bagian panggilan itu, Anda bisa mendengar dia memberitahu para petugas yang akhirnya tiba di lokasi bahwa dia, kutip, menemukannya. Dan Anda juga bisa mendengar di bagian itu bahwa dia mengatakan Brooke berada di lantai 2 rumah. Panggilan 911 itu berlangsung selama 6 menit dan 38 detik. Dan sejak hari itu, polisi benar-benar tidak banyak bicara tentang kasus ini. Sebenarnya butuh waktu sekitar 3 minggu bagi pihak berwenang bahkan untuk mengkonfirmasi nama korban sebagai Brooke Hanlon. Tidak jelas mengapa. Di setiap departemen, setiap kasus berbeda dalam hal informasi yang dirilis ke publik. Tapi dalam situasi ini, mereka sangat tertutup. Kami tahu ada hadiah $1.000 yang ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau hanya informasi tentang apa yang mungkin terjadi. Sekarang mengenai Connor, yang membuat panggilan 911 dengan panik ini, dia belum didakwa dan belum dituduh melakukan kesalahan apapun. Dia juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun kami memiliki pembaruan besar terkait apa yang telah dia lakukan selama beberapa minggu terakhir seiring kasus ini terus berjalan dan publik semakin banyak mengetahui tentang kasus ini. Kami tahu bahwa Connor Hanlon baru saja menyewa seorang pengacara. Itu menurut Fox News Digital. Laporan tersebut mengatakan Connor Hanlon telah berkomunikasi dengan penegak hukum selama penyelidikan ini berlangsung. Fox mengatakan bahwa penegak hukum telah mengonfirmasi kepada mereka bahwa mereka telah berbicara dengan beberapa anggota keluarga dalam kasus ini. Sekarang ada bagian menarik dari cerita yang dimuat Fox, yaitu ketika mereka menanyakan kepada penegak hukum apakah mereka menganggap Connor telah bekerja sama dengan para penyelidik, mereka memutuskan untuk tidak berkomentar tentang hal itu. Sekali lagi, dia belum didakwa dengan apapun. Dia juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita mungkin sedang membicarakan, dan ketika Anda mendengarkan rekaman panggilan 911 itu, terdengar sangat emosional. Maksud saya, ini adalah seorang pria yang baru saja kehilangan istrinya, ibu dari anaknya. Dan dia mungkin sedang menghadapi misteri ini, tapi pada tingkat emosional yang jauh lebih dalam dibandingkan siapapun yang mengikuti cerita ini. Connor belum merilis pernyataan atau mengatakan apapun secara publik tentang apa yang terjadi. Sekarang ada beberapa media yang mengambil foto dirinya ala paparazzi di luar rumahnya. Sekali lagi, sangat mungkin bahwa Amy adalah seorang duda yang kehilangan istrinya dengan cara yang sangat tragis. Dan dia adalah korban dalam cerita ini. Masih banyak hal yang belum diketahui dalam kasus ini seiring berjalannya waktu. Sekarang kita tidak tahu pengacara mana yang mewakili Connor atau jenis pengacara apa yang mewakili Connor selama penyelidikan ini berlangsung. Dan hanya karena seseorang mendapatkan pengacara, penting untuk dicatat bahwa itu tidak berarti orang tersebut bersalah atas sesuatu atau melakukan kesalahan apapun. Sekarang, siapapun yang memiliki informasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Brooke Hanlon
Mereka didorong untuk menghubungi kantor Sheriff Morris County, New Jersey, atau Departemen Kepolisian Chester, atau kantor Kejaksaan Morris County. Seperti yang bisa Anda lihat di sini dalam siaran pers yang diposting di Facebook. Sekarang telah bergabung bersama kami untuk membicarakan hal ini, Detektif NYPD yang sudah pensiun, David Sarney. Terima kasih sudah hadir di sini. Anda tahu, kami telah mendengarkan beberapa kasus rekaman panggilan 911. Dalam kasus ini, apa yang menurut Anda menonjol dari apa yang kita dengar dari suami Brooke Hanlon? Ya, Anda mendengar seseorang yang tampaknya sedang shock. Kita tidak tahu. Ini hal yang selalu saya bicarakan tentang panggilan 911 ini. Kita tidak tahu siapa orang yang menelepon itu. Itulah mengapa sebagai penyelidik, kita harus mewawancarai mereka. Anda tahu, momen kejadian itu terekam dalam rentang sekitar 5 atau 6 menit. Dia terdengar shock. Dia terdengar sangat terguncang. Dia sedang mencoba melakukan CPR. Operator 911 melakukan pekerjaan yang luar biasa, jika saya boleh bilang begitu. Dengan tetap bersikap sangat terkontrol selama kejadian ini. Dia berusaha menenangkan, Anda tahu, menenangkan si penelpon, yang ternyata adalah suaminya, dan dia sedang melakukan kompresi, memberitahunya bagaimana cara melakukan kompresi. Ada banyak hal yang terjadi di sana. Dan itulah intinya. Dia melihat ada luka robek di payudara atau di sekitar area payudara. Dia mengatakan bahwa di suatu titik, pintu di lantai bawah terbuka. Istrinya ada di lantai 2. Dia memanggil istrinya. Dia melakukan semua hal itu. Apa yang kami gunakan dari rekaman panggilan 911 ini, dan saya selalu bilang, itu tidak hanya berdasarkan satu hal saja untuk membangun dugaan yang masuk akal. Harus ada beberapa faktor. Ini adalah, kamu tahu, orang-orang melihat dia sebagai orang yang dicurigai. Hanya karena kamu punya rekaman 911 dan dia terdengar sangat terguncang, kamu tahu, disinilah penyelidikan berlangsung. Jadi saya mendengar penelpon 911 yang sedang panik, yang sedang berusaha memberikan pertolongan. Dan operator 911 melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan menjaga penelpon tetap fokus melakukan CPR untuk wanita ini saat itu. Dia bahkan belum tahu apakah itu istrinya atau bukan. Dia hanya mendengar. Dia juga mengatakan, dia juga beberapa kali menyebut nama Brooke saat dia melakukan penekanan dada. Banyak hal seperti ini ikut berperan, tapi ini adalah bagian dari apa yang kita miliki. Hal terbaik yang bisa dikatakan tentang panggilan ini adalah bahwa ini mengabadikan momen saat istrinya ditemukan di lantai atas sekitar pukul 16.30 ketika panggilan 911 dilakukan. Jadi sekarang para detektif dan penyelidik akan melihat kejadian sebelum insiden. Dan disinilah kita bisa menjadikannya titik acuan dan melakukan analisis sebelum insiden. Ya, dan saya juga berpikir ketika Anda mendengarkan durasinya 6 menit 38 detik. Dan seperti satu kasus yang saya tahu sudah kita bicarakan dan para penonton acara ini pasti sangat tahu, yaitu Caleb Flynn yang dituduh membunuh istrinya di Ohio, panggilan 911 dalam kasus itu, dan dia dijadwalkan untuk menjalani persidangan. Saya percaya itu akan berlangsung akhir musim gugur ini. Kamu tahu, dalam situasi itu, saya ingat Caleb Flynn dan beberapa tanda bahaya yang didengar orang-orang saat itu, kita akan lihat nanti. Tentu saja dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, yaitu dia mengetahui secara spesifik apa yang terjadi pada istrinya. Kamu tahu, kamu tahu, dan kamu bisa dengar. Di panggilan 911, dia bilang istrinya ditembak 2 kali, dan dia sangat jelas tentang itu. Dalam kasus ini, kamu tahu, itu. Sepertinya suami Brooke Hanlon, seperti. Ada rasa terkejut yang memang wajar dimiliki seseorang jika menemukan pasangannya dalam keadaan seperti itu. Di mana ada momen ketika dia seperti, ya Tuhan, dia punya luka robek di dadanya. Berbeda dengan, menurut saya akan ada tanda bahaya jika dia sudah tahu tentang luka-luka itu sebelum melakukan panggilan telepon. Benar, dan itu yang harus kamu perhatikan. Kamu tahu, setiap orang berbeda dalam menangani keadaan darurat, menangani situasi krisis, atau sesuatu yang mengejutkan. Jadi kamu benar-benar kamu akan mencari tolok ukur untuk dia. Sejauh menyangkut penyelidikan, tidak ada yang tak bisa dipertanyakan. Tidak ada seorang pun yang kebal dari pemeriksaan. Jadi ketika kamu berbicara dengannya dan melakukan wawancara, dan kamu tahu, sekarang dia sudah punya pengacara. Tapi dalam wawancara awal itu, di rekaman body cam, jika petugas menyalakannya saat itu, apa yang dia katakan kepada para penyelidik sebelum semua ini? Di mana dia? Di mana bayinya dalam hal ini? Karena mereka memang punya bayi yang masih sangat kecil. Di mana bayinya saat itu? Sebagai detektif, kami sedang mencari. Saya tidak ingin memiliki bias konfirmasi. Dan itu salah satu hal yang harus kami perhatikan. Jangan fokus pada satu hal saja. Kalau kamu memikirkan gajah merah muda, kamu akan memikirkan gajah merah muda. Yang kami lakukan adalah melihat keseluruhan situasinya. Karena dia mendekati rumahnya. Dia bilang dia di lantai 2.
dia berteriak tentang istrinya dan dia sedang melakukan kompresi. Kamu tahu, orang-orang bertanya, kenapa dia melakukan kompresi? Kenapa dia mengendalikan pendarahan? Kita tidak tahu kondisi di lokasi. Dan itu hal lainnya, kita tidak tahu kondisi di lokasi. Dia menyampaikan pengamatannya saat melakukan manuver CPR yang katanya sedang dia lakukan pada saat itu. Kita hanya mengandalkan audio, itu masalahnya. Ketika petugas tiba di lokasi, kamu akan mendapatkan lebih banyak informasi. Jadi itulah kenapa kami tidak suka langsung mengatakan bahwa itulah pelakunya. Lalu kita memusatkan segalanya pada hal itu. Biarkan penyelidikan berjalan sebagaimana mestinya, yang berarti kamu akan melakukan pencarian di tempat kejadian perkara. Kamu sudah mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah itu. Kamu akan menindaklanjutinya. Kamu akan mewawancarai satu-satunya orang yang bisa kamu tanya, yaitu suaminya yang pertama kali menemukan dia. Jadi, lalu kamu juga akan menyelidiki lebih jauh tentang kehidupannya. Kenapa? Bagaimana orang tahu dia akan ada di rumah pada saat itu? Dan kenapa bayinya sering bersama dia? Dan kenapa bayinya ada di rumah? Atau siapa yang menjaga bayi selama waktu itu? Jadi akan ada banyak pertanyaan seperti ini yang muncul. Itulah kenapa ketika kamu tahu, kita melihat orang-orang ingin main hakim sendiri dan berkata dia pelakunya, dia pelakunya. Kita tidak berpatokan pada apa yang kita pikirkan, tapi apa yang bisa kita buktikan. Dan itulah sebenarnya. Ini adalah bagian dari teka-teki dalam penyelidikan ke depannya. Saya selalu merasa ini menarik karena ada kasus di mana kamu tahu penangkapan dilakukan lebih cepat dan kemudian ada konferensi pers. Kamu tahu, jika ini adalah sebuah kasus dan kita belum mendengar beberapa kata-kata itu, kamu tahu, frasa yang biasanya digunakan penegak hukum, mereka benar-benar belum mengatakan apa-apa. Tapi, kamu tahu, biasanya kita akan mendengar, ini adalah insiden yang terisolasi. Mereka belum mengatakan itu. Publik, apakah mereka dalam bahaya? Mereka benar-benar belum menjawab pertanyaan itu. Di mana jika ada seseorang yang masuk ke rumah-rumah di New Jersey Utara dan secara acak menyerang orang, rasanya pasti akan ada lebih banyak peringatan dari aparat penegak hukum. Bagaimana menurutmu tentang fakta ini? Maksud saya, butuh waktu 3 minggu bagi mereka untuk bahkan menyebutkan nama Brooke Hanlon sebagai korban dalam kasus ini, meskipun sudah ada laporan bahwa sesuatu telah terjadi. Bagaimana pendapatmu tentang cara penegak hukum menangani kasus ini hanya dengan informasi yang secara resmi dirilis? Mereka sangat tertutup. Dan saya harus bilang, kamu tahu, menunggu beberapa minggu hanya untuk mengumumkan nama orang dalam kasus pembunuhan ini. Dan kita telah melihat di masa lalu, banyak lembaga langsung angkat bicara begitu sesuatu terjadi. Insiden seperti ini, mereka akan bilang ini adalah insiden yang terisolasi. Mereka tidak melakukan hal seperti itu. Mereka hanya mengatakan ada pembunuhan dan itu saja. Kamu tidak tahu di mana lokasinya. Jelas, Chester Township tahu dan Morris County tahu. Tapi yang sangat mengejutkan adalah betapa tertutupnya mereka. Dan tidak ada satupun yang bocor sama sekali. Jadi itu bagus untuk penyelidikan. Itu buruk untuk media. Karena kemudian kita hanya bisa berspekulasi. Dan banyak orang yang masuk ke situs media sosial berkata, ya, beginilah kejadiannya. Beginilah kejadiannya. Kita tidak memusingkan hal itu. Seorang penyelidik tidak peduli dengan omongan di luar sana. Kita fokus pada fakta, tempat kejadian perkara, bukti yang bisa berupa bukti forensik dari TKP, bukti digital seperti komputer, perangkat komputer, dan sejenisnya. Jadi Anda juga akan melakukan penyelidikan mendalam tentang viktimologi, hubungan, bahkan karena Anda harus melakukannya. Itulah yang Anda lakukan. Bukan karena kita berpikir orangnya, suaminya yang melakukannya. Kita harus benar-benar melihat segala sesuatu. Karena penyelidikan ini masih berjalan. Sejauh ini semuanya berjalan sangat tertutup. Dan sebagai seorang detektif, saya cukup terkesan dengan betapa tertutupnya mereka dalam menangani hal ini. Kita melihat hal ini di banyak lembaga akhir-akhir ini, di mana mereka benar-benar sangat tertutup. Dan hampir tidak ada konferensi pers, tidak ada pemberitaan nyata tentang hal ini. Laporan autopsi sudah dirilis. Rekaman panggilan 911 juga sudah dirilis. Dan kemudian ada orang-orang, Anda tahu, melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi dan semacamnya. Tapi para penyidik ini benar-benar menutup rapat semuanya. Dan mereka sudah meminta bantuan. Mereka sudah meminta bantuan dari masyarakat. Tapi itu bukan berarti mereka belum melakukan apa-apa. Jadi mereka hanya menambah bagian dari penyelidikan. Ya karena saya bisa bilang, dari sudut pandang media, selama karir saya, selalu ada pertanyaan seperti, apakah masyarakat dalam bahaya? Itu kemudian menempatkan Anda tahu, seorang kepala polisi atau jaksa, siapapun yang sedang melakukan konferensi pers dalam situasi yang sulit. Karena jika pelakunya bukan orang dari dalam rumah dan bukan insiden keluarga yang terisolasi, maka itu memicu kekhawatiran di masyarakat. Seperti karakter Jack the Ripper yang berkeliaran dan melakukan kejahatan keji seperti ini. Dan kita benar-benar tidak tahu pada titik ini apakah mereka punya tersangka dan mereka tidak mengatakannya secara terbuka. Laporan dari Fox News menyebutkan bahwa suami Brooke Hanlon sekarang sudah memiliki pengacara. Kami punya banyak pengacara pembela di acara ini yang akan bilang, kalau Anda dihentikan polisi,
Anda sebaiknya tidak pernah mengatakan apapun kepada polisi. Tapi Anda tahu, dalam situasi ini, kita tidak tahu jenis pengacara apa itu. Kita juga tidak tahu keadaan yang melatar belakanginya. Tapi dari sudut pandang seorang penyelidik, ketika Anda memiliki seseorang yang mungkin atau mungkin bukan tersangka, dia belum dituduh melakukan kesalahan apapun, saya hanya ingin terus menekankan itu. Tapi apa artinya itu bagi para detektif? Jika Anda mengetahui bahwa orang yang menjadi saksi utama dalam kasus ini memiliki seorang pengacara, Nah, itu bisa mengubah dinamika. Dari sudut pandang media, itu terlihat buruk menurut saya. Kenapa dia harus menyewa pengacara? Kenapa dia tidak mau membantu? Tapi kembali lagi ke hal yang sama. Anda punya hak. Anda punya hak untuk didampingi pengacara. Saya tidak tahu. Kita tidak tahu wawancara apa yang sudah dilakukan sebelum dia mendapatkan pengacara. Itu satu hal. Anda sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kasus ini. Kita tidak tahu kapan dia menyewa pengacara. Kita juga tidak tahu jenis pengacaranya. Apakah itu pengacara pembela pidana? Bisa saja itu pengacara properti. Kita benar-benar tidak tahu. Tapi apakah itu demi kepentingan terbaiknya untuk melakukan itu dalam kasus seperti ini? Ya, karena kita pernah melihat orang-orang yang dituduh secara salah, yang pernah ditangkap. Jadi mungkin inilah yang sedang dia lakukan. Sekarang, sudut pandang lainnya adalah saya percaya bahwa bayi itu bersama keluarganya. Sementara suaminya sudah kembali ke Massachusetts. Jadi, ini membuat sulit untuk berbicara lebih lanjut dengannya, karena pengacaranya, dia punya hak untuk didampingi penasihat hukum, yang berarti pengacara harus hadir pada saat itu. Dan jika kami punya pertanyaan lebih lanjut, itu harus dilakukan dengan kehadiran pengacara. Dan jika dia atau pengacaranya tidak ingin menjawab pertanyaan, mereka bisa menghentikannya. Jadi yang penting adalah panggilan 911 dan apapun yang dikatakan sebelum dia menggunakan jasa penasihat hukum. Jadi kadang-kadang itu menjadi pendorong. Tapi dalam sistem peradilan pidana Amerika, memang sudah seharusnya ada pengacara untuk kasus seperti ini. dan menurut Anda, bahkan dari sudut pandang hubungan masyarakat, akan ada orang-orang yang berkata, "Aha, lihat, dia mulai mencari pengacara." Pada saat yang sama, jika Anda mencari nama orang ini di Facebook, Anda akan menemukan orang-orang yang menuduhnya, Anda tahu, di pengadilan opini publik, menuduhnya melakukan pembunuhan. Dan sekarang Anda tiba-tiba berubah dari warga biasa menjadi seseorang yang dikenal. Dan Anda mulai difoto oleh paparazi. Seperti, saya tidak heran jika Anda akan mencari nasihat hukum. Dan tentu saja, itu adalah haknya untuk melakukan itu. Dan kita akan lihat bagaimana penyelidikannya berlangsung. Apakah Anda terkejut? Maksud saya, ini adalah dan inilah bagian suram dari percakapan ini. Anda tahu, Anda bisa mendengar di panggilan 911, dia mengatakan bahwa ada darah di mana-mana. Dan kita tahu bahwa penusukan benar-benar menciptakan tempat kejadian perkara yang mengerikan. Apakah Anda terkejut 5 minggu kemudian belum ada penangkapan? Maksud saya, kita tidak tahu apakah mereka sedang melacak seseorang. Tapi saya hanya memikirkan jenis-jenis tempat kejadian seperti ini dan bagaimana seseorang bisa melarikan diri, serta bukti yang mungkin mereka bawa jika memang itu yang terjadi. Apakah Anda terkejut 5 minggu kemudian semuanya masih tampak begitu sunyi? Ya, memang tampak sunyi dari luar. Tapi di dalam, saya jamin mereka sedang menunggu hasil forensik digital keluar. Mereka mungkin sedang mencari lokasi menara seluler, lokasi-lokasi menara, mencari di mana, Anda tahu. Ada banyak faktor yang tidak bisa didapatkan hanya dari panggilan 911 ini. Dan banyak hal yang menjadi pertanyaan yang nantinya akan terjawab. Entah itu benar atau tidak. Anda tahu, apakah dia menggunakan teleponnya? Apakah dia menggunakan ponselnya? Apakah ada yang dicuri dari rumah? Apakah ada yang dipindahkan dari rumah? Kenapa dia ada di lantai atas? Apakah ada jejak darah dari lantai 1 ke lantai 2? Hal-hal seperti ini kita belum tahu. Tapi Anda tahu, ketika Anda berbicara tentang seseorang yang terlihat bersalah, ada perbedaan antara terlihat bersalah dan benar-benar bersalah. Anda harus benar-benar terbukti bersalah, tanpa keraguan yang wajar. Saya membahas ini karena kadang-kadang kita kehilangan perspektif itu dalam masyarakat kita, bahwa Anda tahu, dia yang melakukannya karena lihat, dia punya pengacara dan lihat rumahnya. Dan sekarang Anda tidak tahu faktanya. Dan itulah mengapa ini menjadi tenang. 5 minggu yang dibutuhkan, Anda tahu. Kita berbicara tentang surat perintah untuk data telepon dan semacamnya. Terkadang untuk mendapatkan beberapa dokumen kembali bisa memakan waktu hingga 6 minggu. Jadi saya menangani kasus, Anda tahu, kasus perampokan dan penembakan dan semacamnya. Dan itu membutuhkan waktu untuk mendapatkan semuanya kembali. Butuh waktu untuk mendapatkan informasi atau DNA kembali, mengingat fakta bahwa kita tidak tahu seberapa berdarah TKP-nya, kita hanya mendasarkan pada apa yang dia katakan. Apakah ada darah di sana? Apakah darahnya sudah menggumpal? Anda tahu, ini adalah hal-hal yang terjadi dalam kasus ini. Anda tahu, apa yang dia lakukan sepanjang hari? Kenapa dia ada di rumah pada saat itu? Bagaimana orang lain tahu dia ada di rumah pada saat itu? Apakah dia sedang mengurus bayinya? Karena itu juga hal yang besar. Anda tahu, kita bahkan tidak tahu apakah bayinya ada di rumah pada saat itu. Jadi itu hal lain yang juga berperan.
Kita tidak tahu apakah dia sedang bersama bayinya saat itu. Anda sama sekali tidak tahu. Dan itulah masalahnya di dunia media. Kita ingin jawaban-jawaban itu. Tapi di dunia investigasi, kita akan mencari tahu jawabannya. Dan kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hasil investigasi. Kamu tahu Brooke Hanlon pekerjaannya benar-benar berat. Kamu tahu kamu seorang psikoterapis dan kamu tahu itu bisa berarti berurusan dengan orang-orang yang punya masalah kesehatan mental, orang-orang yang sedang melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Kamu tahu, menurut LinkedIn-nya, dia bekerja dengan keluarga, dia bekerja dengan remaja, dia juga bekerja dengan individu. Bagaimana prosesnya? Dan apakah kamu bahkan bisa mendapatkan itu hanya berdasarkan hukum HIPAA dan semua itu? Seperti saya kira, kalau kamu petugas penegak hukum, kamu ingin tahu dengan siapa dia bertemu. Kamu tahu dengan siapa dia melakukan sesi dan beberapa masalah yang dialami orang-orang itu. Seperti rintangan apa saja yang mungkin harus dilewati penegak hukum untuk mendapatkan informasi itu. Ya, kamu harus, sekali lagi, undang-undang HIPAA adalah satu hal. Kamu harus memeriksa catatan harian dia, jadwal kerja hariannya, siapa saja orang-orang itu. Kamu melihat semua orang yang pernah berurusan dengannya. Apakah mereka punya riwayat kriminal? Insiden domestik, dan kita sudah sering melihat ini berulang kali. Masalah domestik cenderung bisa sangat mudah meledak, kadang-kadang bahkan berujung pada kekerasan. Dan jika kamu adalah orang yang menangani persoalan pernikahan itu, kamu mungkin akan membuat salah satu pihak atau bahkan keduanya marah padamu. Apakah itu bisa menjadi bagian dari ini? Kita tidak tahu. Jadi mereka akan melakukan penyelidikan mendalam tentang dirinya, tentang viktimologinya, tentang riwayat hidupnya, tentang klien-klien yang pernah dia temui. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal itu. Mereka akan mencari tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Mereka akan memeriksa catatan perbankan, laporan keuangan dari kedua belah pihak, juga keluarga. Mereka akan mencari insiden masalah rumah tangga di antara mereka, atau dengan siapapun, berbicara dengan kerabat, teman, dan keluarga, yang kemungkinan besar sudah mereka lakukan. Dan masalahnya, keluarga Brooke sangat diam dalam menghadapi suaminya. Jadi mereka sudah diberitahu oleh kantor kejaksaan, tolong jangan bicara dulu, kami sedang menangani kasusnya. Jadi mereka melakukan tugas mereka dengan tetap diam. Dan saya bisa memahami rasa sakit yang mereka alami, dan kengerian memiliki anggota keluarga yang dibunuh dengan cara seperti itu. Tapi kita harus menentukan dasar, keseluruhan keadaan untuk menentukan siapa pelakunya. Jadi akan ada banyak proses yang harus dilalui. Mereka akan memeriksa catatan-catatan miliknya. Mereka akan mewawancarai orang-orang itu. Dan itu butuh waktu, tidak cepat. Kamu tahu, kamu ingin semuanya selesai dalam 47 menit tanpa iklan, bahkan lebih singkat lagi di Law Order dan acara-acara lainnya. Tapi itu butuh waktu. Dan kamu tahu, menurutku mereka ingin melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan satu hal lagi, mereka juga bekerja sama dengan kantor kejaksaan. Jaksa penuntut harus membuktikan di luar keraguan yang wajar. Jadi mereka ingin memastikan setiap bukti atau alasan untuk melakukan penangkapan, mereka yakin bisa menuntut orang tersebut di luar keraguan yang wajar. Ya, dan karena kurangnya informasi di luar sana, penting untuk dicatat bahwa kita tidak tahu bagaimana keadaan pernikahan mereka. Saya tidak mengatakan ada sesuatu yang salah dengan pernikahan itu. Kita tidak tahu, Anda tahu. Selalu ada catatan keuangan yang muncul, tapi tidak ada informasi seperti itu yang dikeluarkan dalam kasus ini. Dan Anda juga tidak mendapatkan banyak komentar dari orang-orang yang sesuai dengan poin Anda. Penegak hukum mungkin sedang memberitahu beberapa orang-orang terdekat Brooke Hanlon untuk, Anda tahu, menahan diri dulu. Karena saya yakin semua dari mereka sudah dihubungi oleh anggota media yang memang sedang mencari jawaban dalam cerita ini. Dan kita akan lihat kapan jawaban itu muncul. Mantan detektif NYPD David Sarny, senang Anda bisa bergabung dengan kami di Law and Crime. Terima kasih sudah membahas kasus ini bersama kami. Terima kasih banyak dan jaga diri baik-baik. Sebelum kami akhiri, siapapun yang memiliki informasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Brooke Hanlon, Anda dianjurkan untuk menghubungi pihak berwenang. Kami akan terus memantau perkembangan cerita ini seiring misteri ini berlanjut. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.